Jadi Bu Ellen memang saya satu saat ketemu teman Ibu yang sekarang jadi menteri namanya Pak Erick Thohir. Di Ya. satu acara dia tegur saya bilang, Pak Sabta, itu program di benua itu kita lanjutkan. Dulu kan Ya. masukan dari Bu Ellen tuh. Ya. Dan di mana kita kepingin ya punya integrated cruise terminal. Yes. Masa negara segede gini dan laut lagi isinya nggak punya satu terminal yang terintegrasi yang bisa mendatangkan cruise atau wisatawan inbound tidak melalui pesawat tapi melalui kapal. Ya. Nah, ini sedangkan yang terbesar integrated terminal cruise terminal itu Singapura. Nah, belum lagi peluang bisnisnya besar di situ. Kenapa? Ingat nggak Bu Ellen itu? Ya. Samping penumpang datang juga ada refueling, ada juga waste manajemennya termasuk air dan seterusnya. Itu semua komersial, semua bayar. Belum lagi food providingnya Pak Paul. Yes. Kalau dia mau melanjutkan ke Australia, dia ngisi bahan bakar, ngisi juga makanan, buah-buahan untuk 1.000 orang kapasitas dalam pelayaran 10 hari itu berapa banyak itu? Telur aja bisa banyak di situ. Belum lagi kalau dia turun, kalau rata-rata spending 50 sampai 60 dolar, bahkan lebih 100 dolar, itu berapa duit per hari? Kalau ada calls-nya lebih dari 1 minggu lebih dari 10, lebih dari 20, banyak banget itu. Di penghujung tahun 2022, IINTOA kembali menyelenggarakan online seminar. Kali ini yang ke-65. Hal yang didiskusikan adalah mengenai review pariwisata Indonesia dan harapannya di tahun 2023. Suatu kehormatan bagi IINTOA bahwa hadir bersama kita Bapak Profesor Dr. Haji Saptan Nirwandar, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah Ketua Indonesia Tourism Forum. Baru-baru ini, pada saat yang bersamaan dengan agenda G20 di Bali bulan lalu, beliau menyelenggarakan agenda Global Tourism Forum yang dihadiri banyak tokoh pariwisata dunia. Acara online seminar kali ini dimoderatori oleh rekan Joseph Sugeng Irianto, Koordinator Wilayah IINTOA Jawa Barat. Dibuka oleh Bapak Paul Edmundus Talo, Doktor Pariwisata yang juga adalah Ketua Umum IINTOA. Obrolan kita dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah paparan dari Pak Sapta dan selanjutnya 2 sesi tanya-jawab. Oke, baik teman-teman, mungkin apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sapta, ada pertanyaan silahkan untuk raisen atau langsung open mic ya. Silahkan, jangan sungkan-sungkan. Saya kembalikan kepada Ibu Helen tadi. Silakan Bu Helen. Terima kasih Pak Paul, Ketua Umum IINTOA. Pak Sapta, selamat sore. Pak Prof ya. Selamat sore, salam jumpa via screen. Pak, iya Pak, kapan-kapan minta waktu dong kita jumpa, mungkin bisa diskusi. Gak usah minta waktu, teleponnya WA. Iya. Pak, tapi ini ada satu Pak, kan dulu Bapak ingatkan Bapak yang pimpin kita untuk melakukan marketing di Miami Pak untuk kapal cruise kan Pak ya. Nah, hasil itu kan kami semua cukup menikmatinya sampai dengan hari ini Pak, bahkan berkembang ya. Nah, tetapi Pak, setelah kita masuk ke dalam dunia ini ternyata masih ada masalah yang perlu mendapat support dari pemerintah. Tetapi memang so far karena memang pemain untuk di cruise ini kan terbilang sedikit Pak ya. Jadi kayaknya sepertinya untuk menjadikan itu sebagai sebuah aspirasi yang bisa mengajak pemerintah untuk memberikan sebuah kebijakan memang perlu waktu untuk menunggu sampai benar-benar pemerintah tuh fokus untuk itu. Nah, dulu kan saya ingat Pak, Bapak kan pernah meminta perhatian daripada semua cruise lain agar mereka datang ke Indonesia itu kan tidak hanya untuk memanfaatkan daya tarik kami, tetapi bagaimana dia juga mensupport pengusaha-pengusaha lokal untuk bisa berkembang.
Nah, tetapi kenyataannya Pak, di belakang ini justru mereka sudah melakukan kegiatan sendiri tanpa menggunakan agent juga Pak, terutama yang cruise expedition ini Pak. Jadi sekarang mereka sudah banyak Pak, apalagi di daerah Indonesia bagian timur. Bahkan sekarang mereka ada yang parkir di sana Pak. Cuman kita nggak tahu dia parkirnya di mana. Jadi dia melalang buana, nanti dia tiba di Yosudarso, dia ngambil penumpang, nanti dia pergi lagi, dia ambil lagi di mana seperti itu loh Pak. Dan kami bicara ini bukan berarti kami cuma dengar, tapi kami kan juga pernah diorder untuk menerima tamu mereka untuk masuk gitu loh Pak ke kapal. Jadi mungkin melalui Pak Sabta bisa membantu Pak, bagaimana kita bisa melakukan pendekatan dengan pemerintah supaya mungkin apa yang sudah Bapak buat itu jangan hilang Pak gitu loh. Tapi bagaimana itu masih bisa lebih dipertegas gitu. Kita tidak menutup kemungkinan untuk ada investor untuk masuk, tapi apakah untuk melayani tamu-tamu ini agennya harus investornya orang asing Pak? Seperti itu loh Pak. Nah, kalau bisa tolong Pak, karena ini sangat nyata sekali kemarin yang COVID, begitu kantor-kantor mereka tutup kan semua orang-orang kita kan terbengkalai Pak, dan tidak ada jaminan apapun. Saya rasa itu Pak, saya berbicara ini karena Pak Sabta dari awal kan dengan kita, jadi Bapak kan tahu persis Pak situasi seperti apa. Terima kasih Pak, itu aja. Iya Belen, waduh suaranya masih seperti yang dulu nih. Amin. Masih tetap cantik orang. Jadi Bu Ellen, memang saya satu saat ketemu teman Ibu yang sekarang jadi menteri, namanya Pak Erick Thohir. Ya. Bisa bicara, dia tegur saya, bilang, Pak Sabta, itu program di benua itu kita lanjutkan. Dulu kan masuk dari Bu Ellen tuh. Dan dimana kita kepingin ya punya integrated cruise terminal. Masa negara segede gini dan laut lagi isinya nggak punya satu terminal yang terintegrasi yang bisa mendatangkan cruise atau wisatawan inbound tidak melalui pesawat tapi melalui kapal. Nah, ini sedangkan yang terbesar integrated terminal cruise terminal itu Singapura. Nah, belum lagi peluang bisnisnya besar di situ. Kenapa? Ingat nggak Bu Ellen itu? Samping penumpang datang juga ada refueling, ada juga waste manajemennya, termasuk air dan seterusnya. Itu semua komersial, semua bayar. Belum lagi food providingnya Pak Paul. Kalau dia mau melanjutkan ke Australia, dia ngisi bahan bakar, ngisi juga makanan, buah-buahan. Untuk 1.000 orang kapasitas dalam pelayaran 10 hari itu berapa banyak itu? Telur aja bisa banyak di situ. Belum lagi kalau dia turun, kalau rata-rata spending $50-60 bahkan lebih $100, itu berapa duit per hari? Kalau ada calls-nya lebih dari 1 minggu lebih dari 10, lebih dari 20, banyak banget itu. Nah itu kita kayaknya sedang nggak tahu tuh, mungkin Pak Paul yang di Bali, kabarnya seperti apa? Saya cuma dengar berita gitu. Dan ada kata-kata juga, nanti kapan-kapan akan diundang. Tapi sampai sekarang belum juga itu. Nah itu satu. Jadi mestinya kita punya itu. Nah itu yang kedua adalah setelah kita punya integrated cruise terminal, dulu itu kita pengen si kapal ini Pak Paul stop. Artinya turn around itu di Bali. Jadi bisa mengundang cruise flyer, artinya cruise yang terbang ya, cruise flyer. Jadi orang-orang yang mau naik kapal yang terbang dari Eropa, dari Amerika untuk ke Bali, terus dia bisa berlayar ke Australia atau ke Indonesia Timur, ke Kepulauan Fiji dan seterusnya, balik lagi ke Bali, dia terbang lagi. Nah kalau itu biasanya ada 2 hari stay di Bali, satu hari stay minimum untuk dia bisa take off lagi. Itu bisa dilakukan sebetulnya turnaround. Dulu ada company besar seperti kayak perusahaan-perusahaan besar cruise yang akan itu seperti di Karibia dan seterusnya. Kita sebetulnya punya potensi karena kita punya banyak pulau, 17.000. Bayangkan kalau dia putar aja sampai Papua balik lagi ke Bali, itu sudah juga satu destinasi yang menarik. Itu yang kedua. Yang ketiga ini panjang nih Pak Paul. Yang ketiga adalah tentunya yang tadi Bu Ellen katakan sebagai juga pengelola para passengernya, yang mestinya itu biro perjalanan yang mengelola itu, agensinya di situ. Kenapa? Dia menyalurkan harusnya, tapi bukan dia langsung, karena ini kan
walaupun itu juga bisa digunakan model online dan seterusnya. Menurut saya itu yang perlu diregulasikan oleh pemerintah, Bu Ellen. Mestinya itu Iya, Pak. diprotek. Ya. Nah, kan di mana-mana juga seperti itu. Nah, ini mungkin Pak Paul kalau saya usulkan, saya ini memberikan masukan, tapi nanti mestinya nih mumpung ketemu Pak Paul, di rapat kayak rapat aja antara teman-teman ini bisa membuat satu katakan rekomendasi. Kalau berusul, rekomendasinya bisa disampaikan kepada Pak Menteri. Kalau perlu nanti juga saya bisa mendukung untuk disampaikan bahwa ini loh pendapat dari teman-teman Intua untuk meningkatkan peran dari Biro Perjalanan Wisata kita, termasuk yang Bu Ellen. Kalau menurut saya daripada kita nanti setelah ini saya masukkan, Bapak kan 25 orang ini masing-masing bisa memberikan masukan, mungkin Kang Yosep bisa mencatat, terus nanti akhirnya bisa kan semacam rekomen lah, sampaikan ke pemerintah, kan pemerintah tugasnya memfasilitasi Anda semua. Jadi gitu. Jadi Bu Ellen memang perlu ada semacam kebijakan untuk memproteksi para teman-teman pemain ini. Dan itu baru yang disebut Pak Paul cruise atau yacht. Ya. Belum lagi yang kita sebut juga marinanya. Nah, kita juga belum well managed marina. Saya nggak tahu di Bali dulu kita usulkan marina itu kita bisa yang kecil itu ya yang untuk sandar para yachters ke satu pulau itu. Belum lagi kalau ditambah lagi pulau itu kalau ada yang rural yang cantik indah bisa juga menggunakan seaplane. Seaplane itu sekarang sayangnya di kita 5 negara Asia yang maju tentang seaplane dan juga yachters itu adalah yang lucu nih. Satu, kalau Dubai saya nggak impress. Kedua, Maldives saya nggak impress. Yang saya impress itu kenapa kok saya tadi kalau bisa saya tayangkan adalah Sri Lanka yang maju seaplane company-nya yang bisa bawa sekarang seaplane itu bisa 16 orang. Dia bisa landing di air mana aja tuh, termasuk di danau, sungai dan juga di laut tentunya. Dan satu lagi Filipina, Palawan. Dia juga punya seaplane yang bagus. Masa kita punya pulau-pulau banyak, nggak ada company yang berkaitan dengan. Makanya integrated transportasi tadi, Bu. Bu Ellen, kalau kecil di Ambon bisa pakai seaplane, Bu. Jadi bisa ada operator seaplane-nya. Itu isinya 16, 8, bisa 4 juga. Bisa charter, bisa juga pakai regular time. Ya. Jadi, Pak Paul, itu baru 4 tadi. Kalau mau panjangin lagi, marina, manajemen marinanya. Marina itu juga kalau yang Australia bisa menjadi klien kita karena orang-orang Australia itu dia hobi banget dengan kapal-kapal kecilnya itu. Dan dulu kita pernah ada Fremantle, Bali, Lombok sampai ke Ambon untuk yacht club bisa ke sana. Dan ini orang-orang permainan orang kaya, dia ada 6, 7 sehingga skippernya 8, dia bisa taruh lagi kapalnya di tempat kita, dia juga bisa balik lagi dengan kapalnya. Nah itu semua adalah foolish, cuan juga itu. Yes. Dan mereka kadang-kadang yang karena itu kan nggak semua berani. Umpamanya saya lihat satu keluarga yang berani bapaknya. Nah istrinya, anaknya nyusul di Bali, nyusul di mana di Lombok untuk join, dia pakai pesawat. Jadi ada seaplane juga, ada cruise flyer, ada juga yacht flyer dan seterusnya. Bu Ellen, kalau ini bisa 5 SKS dibedah kalau soal Marin Tutup. Iya, Pak. Iya, Pak Sabta. Yang nanti yang lain nggak kebagian. Dan ada satu lagi juga yang kemarin ada yang tanya saya, Pak Sabta, kalau pulau-pulau kecil gitu gimana? Saya bilang ya tergantung fulusnya lagi. Kalau mau buat keunikan luar biasa, kita punya 17.000 pulau, nggak ada satu pulau pun yang punya hotel di bawah laut, hotel under the sea. Pak Paul pernah? Kan nggak pernah. Lihat, tinggal Bapak klik aja yang ada di Fiji, yang ada di Dubai, yang ada di Maldives, yang ada di Singapura. Mestinya ada Ambon. Jadi kenapa? Jadi kita bisa kombinasi under the sea itu gimmicks untuk orang penasaran datang ke situ. Mahalin harganya, udah pasti mahal. Di Maldives itu kalau nggak salah $1.000 apa $1.200 per malam. Nah, saya malah bercandain tuh.
Kalau di kita umpamanya kalau udah dibikin undersea nggak ada ikannya, gampang. Kenapa Pak Sabta kok gampang? Sewa aja marinir dari Surabaya, tinggal dapatkan bambu. Iya, menarik sekali ya pembahasannya. Pak Prof, ini Bu Helen cukup ya? Ya, Pak Prof, ini ada pertanyaan dari teman media nih. Sebenarnya di sini juga ada Mbak Yun, Bu Yun Damayanti. Ini pertanyaan mau langsung disampaikan ke Prof Sabta atau mau dibacakan nih, Mbak Yun? Ada Mbak Wasti dari Kompas juga hadir di sini. Oke, baik. Pak Sabta, ini ada pertanyaan yang disampaikan melalui moderator ya ke Pak Sabta. Apa definisi transportasi terintegrasi dalam pariwisata dan apa yang mesti Indonesia lakukan dari POV, point of view marketer? Kegiatan marketing yang bagaimana yang mesti dilakukan untuk memasarkan Wonderful and Pesona Indonesia 2023 onward secara efektif, yang mana tren tahun depan. Saya mencatat travelers want to have more human relation in destination as well as freedom and seamless booking via mobile booking. Terima kasih, Bu Yun, Tourism for Us. Oke, itu panjang banget pertanyaannya wartawan. Yang pertama tadi ya mengenai integrated transportation ya. Itu kan biar keren, sebetulnya wisata terpadu atau transportasi terpadu, Kang Yosep. Ya. Apa tuh transportasi terpadu itu? Terpadu itu dari kata-kata terpaksa pakai duit, jadi harus pakai duit. Baru tahu. Jangan serius-serius amat terpadu. Ya, jadi kenapa? Jadi umpamanya dari gambarin dari airport. Nah, dari airport sampai ke destination itu kan harus ada transportasinya. Nah, itu yang terpadu. Dari pesawat turun udah ada taksi. Ya. Ada taksi, alternatifnya ada dia pakai kereta. Kalau dia nggak pakai kereta, dia bisa pakai tram, dia bisa pakai apa aja. Nah, sudah itu dia sampai di destinasi dia bisa kapal laut, bisa pakai yacht, bisa pakai seaplane. Nah, itu semua itu terintegrasi. Jadi kita bisa pesan. Nah, contohnya yang paling maju integrated sistem transportasinya adalah yang saya udah pernah itu enaknya Pak Paul. Kalau dulu pergi-pergi gitu Pak Paul bawa Abidin atas biaya dinas. Iya Pak. Abidin. Jadi saya ke GBRM namanya. Great Barrier Reef Marine Wall in Brisbane. Sebetulnya di Cairns, dekat Cairns dan Brisbane itu di situ. GBRM ini kepulauan tapi juga gugusan pantai yang panjang, paling bisa dilihat di situ. Itu yang menghasilkan di Australia Timur ya duit banyak dari marine tourism itu. Dia lu gak ada tuh. Apa lu mau gua ada. Umpamanya mau ke situ mau pakai apa? Kapal pesiar ada. Mau pakai kapal layar bisa sewa. Mau pakai katamaran ada. Itu yang lebih banyak ramainya. Tapi kalau mau individual bisa juga pakai speed dan seterusnya. Termasuk juga kalau kurang pakai helikopter ada juga. Disewakan. Jadi tergantung kliennya. Nah, saya sendiri ya waktu itu ya nyobanya apa? Pakai katamaran. Cek ke daerah satu atol untuk nyelam diving. Dia pakai ponton, terus sudah di situ ada banana boat, ada semua untuk anak-anak. Bahkan dia bukan nyelamnya itu namanya learning and education untuk diving. Sebetulnya apa? Itu cuma masa belajar nyelam cuma sejam. Cuma di bawah 5 meter ya nggak apa-apa, dijagain, terus ada ikan lewat, foto-foto, akhirnya pariwisata jalan, terus makan. Nah, waktu itu kebetulan saya sama istri, menyonya sama Bentari, dia bilang pas udah katamaran itu dia nggak kuat laut. Ya, kalau kita orang pelaut, ya dia nggak mabok sampai di tempat ya istirahat. Tapi diuji juga, nguji suami kayaknya dia. Ya udah nggak kuat nih kalau naik katamaran lagi, dia bilang. Kenapa? Ya udah mabok, udah muntah kuning. Jadi gimana? Ya disitulah katanya suami gagah perkasa, pejabat pula. Maksudnya gimana? Saya bilang, ya pakai helikopter lah. Wah, pakai helikopter Pak Paul. Akhirnya saya tanya agennya di situ, bisa nggak saya pakai helikopter di sini? Dia bilang, why not?
Nah, dia bilang tinggal kamu pesan, setengah jam datang. Ya, oke. Saya bilang berapa harganya? Nggak terlalu mahal lah. Kalau ukuran waktu itu ya $100 apa. Isinya 5 seat, 4 seat. 1 depan, 3 belakang. 4 seat. Sama pilot. Singkatnya $400. Oke, fine. $400. SPJ-nya gede. Ya, kecil lah. Itu SPJ setengah hari. Bener. Datang dia udah pasangin untuk landing stage-nya. Temporary pasang, udah. Kita dibawain boot, masuk ke atas, naik tuh. 15 menit sampai pantai. Sebelumnya diputerin dulu, lihat ini, lihat atol, lihat apa dikasih. Anak saya yang nggak mabuk foto-foto. Nah itu bagian dari integrated sistem transportasi. Nah ujungnya kan spending yang kita harap. The more they stay, the more they spend. The more attractive destination, the more they stay. Gitu. Kalau yang murah-murah ya bisa juga. Kalau yang murah-murah pakai GT aja. Kalau nggak jebur kan gitu. Nah bisa juga, nggak apa-apa. Itu ada bagiannya. Itu tadi Yun. Satu lagi yang mengenai pemasaran. Sekarang pemasaran tuh macam-macam. Tadi udah salah satu metaverse, online system, follower system. Jadi nggak lagi model-model yang terlalu banyak kuno. Jadi lebih banyak online sistemnya, media sosial, dan pendekatan lain, termasuk juga kita menjual paket-paket yang terintegrasi dan seterusnya itu. Tapi sekarang dunia online tentunya semakin aduhai. Itu yang perlu diperhatikan, ya kan? Ada macam-macam caranya. Nah itu yang mestinya semua juga tahu itu, termasuk Juni, ya. Terus gimana travel mart tetap jalan itu, kan tetap aja. Kalau dulu katanya nggak paperless, tetap aja karena ada juga interaksi jualannya di situ yang bisa saling meyakinkan walaupun ada online-nya. Terus gimana travel transformasi ya? Memang sekarang dengan adanya COVID itu ada perubahan behave, pasti kesehatan diutamakan. Tapi tetap bahwa human touch itu jadi tidak hanya penting, menurut saya masih penting. Masih juga perlu ada interaksi sosial seperti itu. Buktinya kita bikin kemarin di Bali setelah COVID kan dengan teman-teman luar negeri itu semua berinteraksi sosial yang dekat ya, ngobrol, cerita ya Pak Paul ya. Ya, betul Pak. Nggak digital bener begitu, itu kan kalau tourism nggak seperti itu, dia lebih ke experiencing, ke listening dan seterusnya. Gitu Kang. Siap. Ada pertanyaan lagi Prof dari Mbak Wasti kompas.com. Ya. Selamat sore Pak, izin bertanya, mungkin bagaimana metaverse dan hotel tadi jadi sesuatu yang menarik. Boleh dielaborasi lagi kah peluang ini ke depannya dan potensi dilirik bagi wisatawan dan pengelola? Terima kasih. Ya ini yang jadi jualan pembuat metaverse sekarang, bahkan investornya perusahaan-perusahaan besar seperti Sandbox, seperti yang lain. Dan ini hati-hati kita, mereka yang membuatkan itu. Bahkan kemarin ada temannya Pak Paul, tuh Ana dan seterusnya, dia menjual teknologi, membuat destinasi menggunakan teknologi metaverse kayak gitu. Jadi itu yang dilakukan ya, untuk promosi juga kan, beda kan. Kalau itu kan kita bisa lihat di mana saja, kapan saja. Nah itu yang juga tentunya ada hitung-hitungannya itu. Bahkan mereka bisa menjual coupling tentang yang ada di situ. Itu juga memberikan pemasukan. Nah ini yang sekarang trennya seperti itu. Nah itu yang perlu kita manfaatkan teknologi itu. Kayak tadi kan tuh kan sebetulnya mirip-mirip, bukan mirip, seperti di sana memang. Lumpuyangan tadi kan, kuilnya dan seterusnya. Juga ada yang sifatnya pantai dan seterusnya juga ada seperti itu. Nah itu yang seperti bentuk nyata walaupun tidak nyata. Nah ini bisa membuat orang exciting untuk lihat. Nah, kalau dulu kan jualannya pakai video, itu lain lagi. Kalau video itu kan harus dicantelin di mana tuh video. Nah kalau sekarang kan cukup dengan gadget nih, dengan ini kapan aja dia bisa diakses, bisa ditaruh di Instagram, bisa taruh di mana-mana, YouTube dan seterusnya. Kayak gitu. Itu yang Mbak yang harus dilakukan Mbak. Itu sekarang itu eranya. Di samping tentunya yang offline sebagian masih ada, tapi nggak banyak dibandingkan dulu. Umpama generasi milenial sekarang
80-90% menggunakan online, menggunakan digital. Kalau saya, Pak Paul mungkin sebagian terbalik, yang online-nya 10%, yang offline-nya yang 90%. Itu kolonial. Kolonial. Ya, kolot tapi berjiwa milenial. Lagi. Ya, baik. Oke, Mungkin ada dari audiens ini yang akan bertanya secara langsung ke Prof. Sapta. Dipersilahkan. Kalau saya tawarkan gini, Pak Paul, silakan Pak Paul. Tadi Ya, saya buka wacananya, mungkin teman-teman bisa memberikan kontribusi kira-kira apa nih yang Intua bisa rekomenkan ke Pak Menteri untuk mempertahankan inbound atau perjalanan ini dengan tadi yang saya berikan masukan, sehingga nanti bisa kita salurkan melalui ITF ke Pak Menteri. Ini loh Pak, perhatikan nih, termasuk tadi yang idenya Bu Helen dan seterusnya. Mungkin itu kalau saya betul Pak, saya setuju Pak. Ya, jadi sekarang Pak Paul dengan Pak Yosef pimpin, gitu. Kalau sama saya sih ya artinya saya memberikan info. Nah, tapi kan lebih keren lagi kalau Intua bisa memberikan usulan, konkret aja usulan, kan Bapak sebagai stakeholder usulan. Bila perlu nanti kita kasih cover letter-nya dari ITF, dari masukan dari mana-mana seperti ini, kita lihatnya perspektif ke depan. Nah, jadi menurut saya sebelum nanti silakan Pak Paul pimpin, yang tadi jangan lupa untuk inbound Pak, Rusia itu potensi, Rusia itu big spender. Ke kita itu gerimis, ke kita itu. Dia sampai Phuket. Mungkin kita bisa kerjasama sama Phuket. Gimana caranya dia bisa ke sini? Itu. Kalau saya sih lebih senang ke Rusia. Kalau saya, Mbak Yana ya. Karena ke Rusia itu kan gerimis tuh. Nah, jadi orang Rusia itu banyak. Bahkan yang besar lagi ke Maladewa. Nah, itu juga gede. Kenapa nggak nyampe ke sini nih? Mungkin pesawat apa-apa gitu. Itu kalau yang Rusia, belum yang lainnya. Siap, Pak. Oke. Silakan ya. Saya ini nanti saya join lagi setelah Bapak, mungkin Pak Paul bisa. Nah, itu Kang Joseph ya gitu. Bang Joseph bisa diterimakan usulnya? Siap, mangga. Ya, biar ini kumpul-kumpul nih begini. Itu apa nih? Nah, nanti bisa kita diskusikan masukannya. Silakan. Mangga. Siap, mangga.